pujiannya ya. Allah mengerti, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkan dan berkumpul sendiri. Allah mengerti. Ya, Allah yang kita sembah dalam Tuhan itu adalah Allah yang mengerti. Dia bukan hanya mengerti Bapak Ibu, tapi dia adalah Allah yang mengerti. Jadi kalau mengerti aja, mungkin kita bisa mengerti persoalan, kita bisa mengerti teman kita yang sedang sakit, ada sakit penyakit, ada masalah dengan keuangan, ada masalah dengan hubungan keluarga. Tapi mungkin tanpa rasa peduli kan. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti sekaligus peduli. Itu yang malam hari ini mau saya bawakan, bahwa Allah kita adalah Allah yang mengerti sekaligus peduli. Sebelumnya perlu kita pahami ada dua hal besar dalam kisah yang akan saya bawakan ini dalam Yohanes ini, adalah apa yang Allah tawarkan dan bagaimana tanggapan kita. Ada dua hal ya. Jadi mari kita baca ayat berikut ini, Yohanes 5 ayat 1 sampai ya, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani Bethesda, ada 5 bagian, dan di serambi-serambi itu berbaring berdasar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang pimpang, orang-orang lumpuh yang menanti guncangan air kolam. Ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air, orang siapa yang masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi seperti apapun. Ya, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu bahwa dia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah dia kepadanya, maukah engkau sembuh? Dalam hal ini di ayat 1 sampai 6 ini dikatakan, saya tak bisa berjudul Allah mengerti. Ini adalah bukti Allah mengerti. Jadi gini, pada saat Yesus berjalan menuju Yerusalem, maka ada acara di ayat 1 dan 9 itu ada hari raya orang Yahudi. Jadi akan ada hari raya yang akan dirayakan di Yerusalem. Yesus berjalan dan masuk ke Yerusalem. Dekat dengan gerbang domba ada kolam, namanya kolam Bethesda. Di ayat kita tertulis di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jadi pada saat Yesus lewat, dia nggak ngomong. Jadi di ayat 5-6 ini nggak ngomong sama Petrus, yuk kita mampir ke kolam Bethesda yuk. Barangkali ada yang bisa kita kerjakan, barangkali ada yang saya bisa sebutkan, ada yang bisa saya sebutkan juga. Itu makanya saya sebut Allah itu mengerti. Jadi dia memang berjalan ke sana, dan dia di kolam Bethesda dia tahu di situ ada seseorang. Jadi dia dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu bahwa dia telah lama dalam, jadi dia tahu keadaan orang itu, dia tahu kondisi. Kalau dia tahu kondisi orang itu, maka dia juga tahu kondisi kita. Jadi tidak tertulis di sana dia mengajak murid-muridnya mampir ya kalau Bethesda untuk melihat apakah ada yang bisa dikerjakannya. Enggak, dia berjalankan begitu sampai kalau Bethesda, dia langsung bebas. Inilah bukti bahwa Allah itu mengerti. Dia mengerti dan paham bahwa di situ ada seorang yang lumpuh, yang sudah 30 tahun, 38 tahun berada di sana. Artinya usianya saya perkirakan itu ya minimal 40 tahun lebih. Karena seseorang itu diketahui tidak bisa berjalan biasanya sudah usia 2-3 tahun, bahkan bisa lebih, sehingga bisa disimpulkan bahwa orang ini usianya sudah di atas 40 atau bisa 50 atau bahkan 60, tergantung
tergantung kapan dia mulai lumpuh dan menyerah di kolam Bethesda. Dari ayat ini terbukti bahwa Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang mengerti. Dia ngerti. Jadi dia mampir ke kolam itu karena tahu di sana ada orang yang sudah siap menerima. Ada satu hal yang aneh, Bapak. Anehnya apa? Di situ kan dikatakan berkumpul banyak orang sakit. Kenapa nggak disembuhkan semua? Kenapa hanya satu yang disembuhkan? Sebetulnya ini aneh. Tapi kita tahu Tuhan kita adalah Allah yang ajak. Dia tahu siapa yang sudah siap. Seperti kemarin saya cerita mengenai histori of Moses. Kenapa bangsa Israel nggak nyampe ke sana? Karena ada sesuatu yang belum selesai. Ini sudah selesai, sudah siap. Dan saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini, yang hadir di Zoom ini adalah kita yang siap. Tuhan kita bukan Allah yang mengerti. Jadi dia mengerti yang terjadi pada kita dan apa yang terjadi. Dan luar biasanya dia bukan hanya mengerti dan Bapak Ibu terkasih, yang kamu yang ada tempat ini di Zoom ini, Anda sedang satu itu bonus masa dia lewat. Dia belok ke bukan tanpa tidak disengaja. Dia tahu ada sesuatu yang harus dia lakukan. Dia paham itu dan dia mengerti, dia belok. Saat itu tidak semua di kolam dia sembuh. Boleh disebut saya yang hadir pasti siap. Bukan suatu kebetulan saya ngomong materi ini mengenai hal ini. Materi ini sudah saya persiapkan jauh hari sebelumnya dan saya menyatukan ya membagikan materi. Kata harus hari ini terus di doa raya bukan di doa pagi. Biasanya saya di dunia raya nanti ada banyak orang yang siap menerima hijab karena Allah bukan hanya mengerti orang yang peduli. Kita lihat di ayat yang lagi ketika Yesus melihat orang itu berbalik di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam perjalanan berkatalah ia kepadanya. Jadi dia langsung datang, dia langsung berkata, dia langsung menghampiri orang itu. Dia nggak pilih-pilih, lihat-lihat siapa ya gitu. Enggak. Dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi maukah tersebut dari sisi Allah, dia Allah yang mengerti. Bukan hanya mengerti, tapi dia Allah yang mengerti. Dia selalu menawarkan penyelesaian yang kadang tidak masuk akal. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan atau mengalami mujizat itu? Maka semuanya kembali kepada Tuhan dan respons kita. Dua hal. Kembali kepada Tuhan dan respons kita. Mari kita lihat ayat di ayat 7. Bahwa orang itu kepadanya Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai berkah. Dan sementara aku menuju ke kolam, orang lain tidak turun mendaur. Sebenarnya bangunlah angkat lampu dan pada ayat 9 ya, pada saat itu juga semua nah kita lihat di ayat 7 orang ini berbilang Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku. Ingat, dia sudah 32 tahun dan tetap pada tempatnya, yang artinya adalah dia melihat segala mukjizat yang telah terjadi sehingga dia tetap menunggu saat-saat buatnya. Mungkin dia sudah melakukan banyak inovasi, mungkin dia sudah mengajak kerjasama dengan orang-orang. Tentunya yang diajak kerjasama adalah bukan orang yang sesama lumpuh, karena sama-sama lumpuh.
Kita pikir tentu orang-orang yang dari sana yang dia ajak berkolaborasi dalam orang buta dan tidak bisa melihat tetapi bisa berjalan. Dan dia mengajak orang buta itu untuk mau menggendong dia sampai sehingga saat dia melihat air itu bergolak, dia bisa berteriak kepada orang buta itu yang diajak yang berkolaborasi itu mulai menggendong dia dan masuk ke dalam kolaborasi. Kenyataannya mungkin ya orang buta itu ternyata langsung lari mendahului dia tanpa mendengar orang itu, sehingga orang buta itulah yang disembuhkan oleh malaikat yang ditandai dengan adanya bentakan di dalam kolam. Banyak hal dia alami. Mungkin dia jengkel, mungkin dia marah, sehingga tanpa terasa 38 tahun dia berada. Mungkin kita juga melihat persoalan kita, mungkin kita melihat permasalahan kita, mungkin kita melihat persoalan kita yang nggak selesai sampai 38 tahun. Kita sebenarnya kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Sebetulnya pertanyaan ini adalah baik bila kita bertanyakan kepada Tuhan, kita menghadapi masalah, bukan semua kita. Tapi orang ini 38 tahun kalau dia hanya berusaha dengan caranya, dengan logikanya, tetapi selalu gagal. Apa hikmahnya buat kita? Jangan sia-siakan waktu yang apapun keadaan kita. Mungkin kita mengalami kelumpuhan, mungkin kita sedang mengalami kesakitan, mungkin kita sedang ada masalah keluarga. Suami kita digondol-gombel, namanya contoh nih ya. Atau mungkin bahkan istri kita yang kabur dengan orang lain. Nah, yang kita lakukan, jangan nyerah. Apapun keadaan kita, tetaplah bekerja untuk kita. Supaya kegenapan akan jadi Allah semakin dekat dan juga menjadi semakin jauh. Sehingga seperti orang ini sampai 38 tahun baru dia ketemu dengan Tuhan. Kemarin nih, tiba-tiba ada seorang ibu datang ke rumah saya kenal dia. Dia saya kenal. Dia cerita, dia langsung cerita, ngocok cerita segala macam. Saya sampai lihat aja. Dia nangis aja kagak. Biasanya cerita sambil nangis nih. Dia cerita suaminya begini. Gondol Wiwi ya, Wiwi gombel itu ya. Lagian umurnya berapa Wiwi gombelnya? Itu saya sampai geleng-geleng kepala. Umurnya 30 tahun. Suaminya itu hampir 50 tahun. Ampun dah, ampun dah. Ini Wiwi gombelnya ini seumur anak saya. Ini ya bapak sudah kacau malah. Tetapi itulah keadaan dunia sekarang ini. Apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, itu dua hal yang berbeda. Apa yang kita alami dan apa yang kita lakukan. Apakah kita menyanyiakan waktu yang ada ataukah kita tetap cari Tuhan? Yang saya suka ada ibunya karena dia tetap cari Tuhan. Kalau sudah begini biasanya kami berdua suami istri biasanya tidak mengajak bicara soal teologi, soal konseling itu enggak. Karena kalau konseling kita konseling mereka itu akan susah payah lama panjang. Maka kami hanya berdoa, tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus dijalankan. Dan Tuhan pasti jalan. Dan banyak kasus yang terjadi. Menjawab. Walaupun ya lucu-lucu jawab. Ada yang disuruh senyum. Ini kurang senyum. Saya sampai aja. Jadi ini disuruh senyum. Nah, yang ini disuruh nggak boleh makan. Saya ngomong nggak boleh. Ya sih punya anak nggak boleh makan. Istri musim banyak hal dalam dunia kita ini
Jadi pada saat itu orang itu bertanya, kata Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia mau ngomong, terus gimana aku bisa sembuh? Nggak bisa. Apalagi yang datang, ini istilahnya seperti orang seumur saya gitu ya. Umur saya sudah 38 tahun, ada di kolam itu, di pinggir kolam, melihat penyelesaian-penyelesaian terjadi buat orang lain. Kemudian ada anak orang seumuran anak saya datang gitu ya. Dan umur Yesus kan 30 tahun, anak saya kan sedang 30 tahun. Jadi bayangkan gitu ya, ada anak saya datang ngomong sama saya, "Om, mau sembuh nggak?" Kan saya juga mau ngomong apa sih, anak. Apalagi pengalaman dia. Tapi dia sudah siap. Kan dia bilang, dia sudah dalam keadaan siap. Walaupun logika berpikirnya dia agak menolak, sehingga dia bilang, tidak ada orang menurunkan. Di dalam pikirannya sembuh yang ditawarkan oleh dua orang atau beberapa orang ini, maka Yesus itu adalah menceburkan dia ke dalam kolam. Dia bilang, nggak bisa, kau mau ke sana nggak bisa. Nah, kita lihat Yesus. Jadi Yesus menariknya, Yesus tidak menanggapi tapi dia memperkatakan hal-hal yang harus orang tersebut lakukan. Jadi pada saat ada orang minta counseling, ada orang tanya, ada orang sedang mohon kepada kita, seringkali yang kami lakukan ternyata kalau saya mengacu pada ayat-ayat ini nggak salah juga gitu. Jadi daripada memberi pengertian, mendingan saya tanya Tuhan, lebih clear dan jelas. Saya tanya Tuhan dan berdoa, dapat konfirmasi, nggak boleh marah, dan setelah itu baru kita konseling. Maksudnya adalah bukan konseling, nggak boleh marahnya. Seperti itu. Jadi kita nggak pernah berdebat dengan orang yang tidak tapi langsung katakan itu yang sampai dikatakan harus tersenyum. Ketika dia bilang, iya, saya memang jarang tersenyum. Saya orangnya jutek. Nah, mengenai jutek nih. Ada ibu-ibu yang nanya kepada ibu saya, "Oh, saya itu kata orang, saya ini orangnya jutek ya?" Saya tanya saya, ini jawabnya piye ini? Ini jawabnya yang apa ini? Ini kalau ibu saya tuh kata orang saya mulutnya jutek, muka saya jutek. Benar ya? Ada orang tanya seperti itu, kira-kira ini kayak gimana? Cuma gini ya, di sini. Gimana? Yang nanya, umpamanya yang nanya dia, mau kepala kita, istilahnya gitu ya. Jadi macam jadi daripada kita ngomong mulailah jam 7-nya ya, daripada kita ngomongin orang, daripada kita ngomongin, kita berdebat dengan orang itu, mendingan kita ngomong apa yang jadi jawaban. Jadi pada saat orang itu nanya, muka saya sering jutek ya Bu ya, jadi jawaban istri saya gampang ke saya juga ngomong, saya omongin dia. Ini cuma ini juteknya hilang ya. Jadi kita kasih jawabannya, jangan dianu lagi. Jadi seperti itulah. Jadi kasus orang ini, kita sebut orang ini karena disebut. Orang ini untungnya orang itu taat dan percaya. Jadi pada saat dia disuruh bangun, dia bangun loh. Walaupun dia mungkin tadi kan dia bilang, nggak ada yang nyebutin saya ke kolam. Tapi pada saat Tuhan Yesus bilang bangunlah, maka dia bangun. Jadi kalau dia tidak taat, maka dia tidak akan bangun. Jadi saya bilang dibutuhkan ketaatan untuk menerima mujizat. Bapak Ibu yang mau menerima mujizat, dibutuhkan percaya. Sehingga dia percaya mengangkat tilamnya dan berjalan. Pada saat dia berdiri mengangkat tilamnya,
Mungkin dia belum sadar, tapi pada saat dia berjalan, iya, gue bisa jalan nih, gue udah sembuh dong. Dia ketawa-ketawa, teriak-teriak, cita-cita, begitu sehingga orang lain nanya, ada apa kamu, siapa yang menyembuhkan kamu? Orang-orang banyak yang nanya, siapa yang menyembuhkan kamu, segala macam persoalan mulai timbul. Tetapi itulah, Yesus langsung minggir. Inti dari ini, hal kejadian ini apa? Intinya adalah bahwa apapun jawaban Tuhan, yang penting kita taat dan percaya. Harus ada iman, Bapak Ibu. Jadi kesembuhan bisa terjadi begitu saja karena sebuah ketaatan dan iman. Maka semuanya itu terjadi. Jadi di dalam kita menghadapi Tuhan yang mengerti dan peduli, kita harus sambut dengan ketaatan dan iman. Iman dan taat. Iman tanpa taat nggak bisa, ketaatan tanpa iman kosong. Jadi memang itu dua hal yang harus terjadi. Jadi kalau ada Tuhan bilang bangkit, bangkit. Angkat tilangmu, angkat tilangnya. Berjalan, berjalan. Jadi saya beberapa waktu lalu, mungkin saya pernah cerita di sini. Saya mendoakan orang dan orang itu sembuh di Tuhan. Beberapa tahun yang lalu orang itu. Dan saya nggak ngerti permasalahannya apa. Pengetahuan saya banyak bertambah akhir-akhir ini, tetapi saat itu saya nggak paham apa yang terjadi. Jadi saya cuma berdoa aja, saya cuma doa, kemudian kami berdua suami istri melihat di rumahnya dia ini nggak enak, gitu. Saya lihat rumahnya nggak enak sekali. Ini rumah harus ini deh, beres deh rumahnya. Padahal yang minta didoakan yang punya rumah, tapi beresin rumahnya. Jadi saya beresin rumahnya satu. Beresin satu rumah, ya begitu. Dan saya ya, kita ajak doa. Dari doa itu ada nyanyian pujian, kemudian kita ajak dia nyanyi. Dia bilang saya nggak bisa nyanyi. Ayolah, saya bilang begitu. Nyanyiannya tolong. Hanya dengan pujian. Ternyata suaranya seperti ibu ini. Dia kalau dia mau dari gereja langsung dia aja nyanyi, dia berdoa nyanyian pagi. Dia ingat, jadi sampai bisa jalan. Jika dia akhirnya bisa sembuh, dia berjalan. Kalau dia keluar rumah dia jalan. Dia harus pakai kursi roda. Begitu didoakan langsung sembuh. Sembuhan terjadi. Saya mujizat juga akan terjadi. Jadi saya ingin, saya didorong Tuhan membawakan yang sakit. Kita semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Semuanya kasih karunia Allah. Percayalah bahwa segala sesuatu boleh terjadi, segala sesuatu memang harus terjadi, tapi bukan sanggup. Dia adalah mengerti, bukan hanya mengerti, tetapi dia adalah mengerti. Doa-doa yang akan dilanjutkan oleh UST ada tapi saya akan berdoa sakit. Lalu sakit UST juga sebuah saya itu ada di tempat saya, itu sudah Tuhan berikan. Makanya saya ingin saya mendoakan yang sakit. Saya doakan, doa dulu ya Bu ya, nanti Bu ya. Mendoakan orang yang sakit, kemudian nanti dilanjutkan oleh Bu Esti, silakan gitu guys. Begitu firman Tuhan, jadi kita untuk bisa bijak saya, kita semuanya bisa terima bijak, semuanya bisa terima kesembuhan, dan siapapun yang
dosen, sehingga saya tahu siapa yang sakit, saya doakan. Karena Ibu yang nyembuhkan bukan saya, yang nyembuhkan Yesus. Yesus yang menyembuhkan. Berikan firman Tuhan, sembuhkan semuanya. Diberkati dia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kasih-Mu yang luar biasa menyertai kami. Engkau yang terus menolong kami, membantu kami, Engkau yang membuka jalan pada saat tidak ada jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan, mujizat, semua adalah hak kami hamba-Hamba-Mu hanya menyampaikan saja, hanya sebagai kepanjangan tangan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,